Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cayara Ananda dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang dengan NIM 121162573. Saya akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester mata kuliah Landasan Pendidikan dengan topik pembahasan masalah efisiensi pendidikan dengan subtopik pembahasan strategi guru dalam mengoperasionalkan kurikulum merdeka dari fokus siswa ke fokus progres. Berikut studi kasus penerapan asesmen diagnostik sebagai strategi guru dalam kurikulum merdeka. Pertama, saya akan menjelaskan tentang ringkasan materi. 1. Pergeseran paradigma pembelajaran. Kurikulum merdeka menekankan peralihan dari teacher-centered ke process-centered, yaitu fokus bukan hanya pada apa yang diajarkan, tetapi bagaimana proses belajar tersebut berlangsung dan berkembang. Pendekatan ini menuntut guru mengutamakan alur belajar yang fleksibel, responsif, dan berkelanjutan sesuai kebutuhan siswa. Yang kedua, penekanan pada kebutuhan belajar nyata murid. Guru perlu memahami variasi kesiapan belajar, minat, serta profil belajar siswa sebagai dasar perancangan pembelajaran. Perbedaan individual murid menjadi titik awal untuk membentuk proses pembelajaran yang relevan, adil, dan kontekstual. Yang ketiga, proses sebagai inti pembelajaran. Dalam kurikulum merdeka, guru tidak hanya mengajar target produk, nilai, atau hasil akhir, tetapi memastikan proses belajar itu sendiri berkualitas. Dengan pendekatan ini, pemahaman konsep, adaptasi, strategi, dan perkembangan belajar dianggap lebih penting dibanding pencapaian semata. Ringkasan materi selanjutnya ada 1. Asesmen diagnostik sebagai pemetaan awal. Asesmen diagnostik digunakan untuk mengidentifikasi kondisi awal siswa, yaitu pengetahuan persyarat, kesenjangan kompetensi, motivasi, minat, hingga gaya belajar. Data ini menjadi landasan perancangan pembelajaran yang lebih presisi. Yang kedua, ada data diagnostik untuk menentukan arah proses belajar. Informasi yang diperoleh membantu guru menyesuaikan konten, tingkat kesulitan, dukungan atau scaffolding, dan metode belajar. Guru dapat merancang alur pembelajaran yang tidak menyamakan semua siswa, tetapi mengakomodasi kebutuhan yang beragam. Ketiga, ada diagnostik sebagai prinsip keadilan belajar. Dengan pemetaan yang tepat, guru dapat memastikan bahwa setiap murid mendapatkan kesempatan belajar yang layak dan sesuai kapasitasnya. Strategi ini sejalan dengan prinsip equity in learning yang menjadi dasar kurikulum merdeka. Selanjutnya, ada ringkasan materi. 1. Pembelajaran yang adaptif dan responsif. Hasil asesmen digunakan untuk membuat proses pembelajaran yang lebih adaptif, variasi aktivitas, diferensiasi tugas, fleksibilitas kelompok belajar, dan ritme belajar yang disesuaikan. Ini memastikan proses pembelajaran efektif untuk semua murid. Kedua, proses belajar yang berkelanjutan dan reflektif. Guru terus memantau perkembangan belajar melalui asesmen formatif, refleksi siswa, dan umpan balik personal. Perubahan proses dilakukan secara dinamis agar pembelajaran tetap relevan hingga akhir alur. Ketiga, dampak jangka panjang pada kompetensi murid. Ketika proses pembelajaran dikelola secara adaptif, murid mengalami peningkatan tidak hanya pada pemahaman akademik, tetapi juga keterampilan metakognitif, kemandirian, dan kemampuan menyusun strategi belajar. Pembelajaran menjadi pengalaman yang membentuk kompetensi jangka panjang. Selanjutnya, ada learning outcome atau capaian pembelajaran. Pertama, menjelaskan konsep asesmen diagnostik, prinsip kurikulum merdeka, dan teori pendukung seperti konstruktivisme, ZPD, teori belajar modern, serta menghubungkannya dengan strategi penguatan proses pembelajaran. Kedua, menganalisis masalah pembelajaran di kelas, seperti input, proses, output, dan merancang solusi berbasis asesmen diagnostik yang adaptif, relevan, dan sesuai dengan konteks kurikulum merdeka. Ketiga, menunjukkan sifat reflektif dan kritis terhadap praktik pembelajaran yang tidak sesuai kebutuhan siswa, serta mengembangkan pandangan positif terhadap penerapan asesmen diagnostik sebagai prinsip keadilan belajar. Keempat, mengidentifikasi peran guru sebagai perancang proses pembelajaran, bukan hanya penyampai materi, dan memahami bagaimana data asesmen dapat memandu keputusan pembelajaran secara profesional. Berikut studi kasus dengan judul Cara Guru Mengecek Pemahaman Siswa. Latar belakang dari video tersebut.
Pertama, fenomena empiris di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kurikulum merdeka masih sering mengalami miskonsepsi, terutama ketika dipersepsikan sekedar sebagai upaya membuat siswa merasa senang. Padahal, esensi reformasi pendidikan dalam kurikulum merdeka tidak berhenti pada pemusatan perhatian kepada siswa, melainkan menuntut penataan ulang seluruh proses pendidikan, mulai dari asesmen diagnostik, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan kegiatan belajar, hingga tahap refleksi. Guru dituntut untuk memahami dan mengutamakan kualitas proses pembelajaran, bukan hanya berorientasi pada hasil akhir. Permasalahan muncul karena sebagian guru belum terbiasa menggunakan asesmen diagnostik secara sistematis, belum menguasai pengelolaan diferensiasi pembelajaran, dan belum mampu merancang desain pembelajaran yang fleksibel dan adaptif menurut Kemendikbud tahun 2021. Latar belakang selanjutnya, secara teoretis, Tomlinson tahun 2014 menegaskan bahwa pendidikan yang efektif menempatkan keberagaman siswa sebagai pijakan utama melalui diferensiasi konten, proses, dan produk. Konsep zona perkembangan proksimal (ZPD) yang dikemukakan Vygotsky tahun 1978 memperkuat urgensi pemberian dukungan bertahap atau scaffolding agar siswa dapat berkembang dari kapasitas aktual menuju potensi yang lebih tinggi. Sementara itu, Bron van Brenner tahun 1994 melalui teori ekologi perkembangan menekankan bahwa lingkungan belajar baik pada level mikro maupun makro memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan peserta didik. Dengan demikian, problematika yang muncul dalam video maupun praktik nyata di sekolah tidak hanya terkait dengan teknik mengajar, tetapi mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam ekosistem pendidikan. Berikut adalah teori yang mendukung. 1. Teori konstruktivisme menurut Piaget dan Vygotsky. Relevansi ke studi kasus, kurikulum merdeka menuntut guru untuk memahami bagaimana siswa membangun pengetahuan melalui proses belajar, bukan sekedar mengevaluasi hasil akhir. Konstruktivisme menegaskan bahwa belajar adalah proses aktif, sehingga asesmen harus dipakai untuk membaca kesiapan belajar siswa. Proses pembelajaran perlu bersifat adaptif dan memberi ruang bagi keterlibatan aktif. Refleksi menjadi bagian penting karena siswa harus menyadari bagaimana mereka membentuk pemahamannya. Koneksi langsung dengan studi kasus. Kurikulum merdeka tidak cukup, yang penting siswa aktif. Konsep konstruktivisme menuntut guru membaca struktur pemikiran siswa lewat asesmen diagnostik, mengatur proses belajar bertahap, dan mengarahkan refleksi sebagai bagian dari pembangunan makna. Selanjutnya, teori zona perkembangan proksimal atau ZPD yang dicetuskan oleh Vygotsky tahun 1978. Relevansi ke studi kasus, ZPD menekankan gagasan bahwa siswa dapat belajar optimal jika dibantu dengan scaffolding yang tepat. Dalam konteks kurikulum merdeka, guru melakukan asesmen diagnostik untuk memetakan posisi awal siswa. Proses pembelajaran disusun secara bertahap, sesuai level perkembangan yang belum sepenuhnya dikuasai. Refleksi membantu siswa mengenali peningkatan kompetensi dari level awal ke level target. Koneksi langsung, ZPD mendukung pergeseran fokus siswa ke fokus proses yang dipantau bukan sekedar performa siswa, tetapi perkembangan capaian belajar dari waktu ke waktu. Teori yang mendukung selanjutnya ada teori asesmen formatif menurut Black and William tahun 1998. Studi kasus ini sangat menekankan asesmen diagnostik, kemudian proses, lalu refleksi, dan teori asesmen formatif adalah fondasi utamanya. Teori ini menjelaskan bahwa informasi asesmen digunakan untuk memodifikasi proses belajar. Umpan balik yang berkualitas dapat meningkatkan hasil belajar. Siswa terlibat aktif dalam menilai progres dirinya sendiri. Koneksi langsung, guru tidak boleh hanya fokus ke hasil, tetapi membaca evidence selama proses berlangsung. Sesuai prinsip kurikulum merdeka yang menekankan perbaikan berkelanjutan. Kemudian, teori pembelajaran diferensiasi. Menurut Carol Ann Tomlinson tahun 2014, relevansi ke studi kasus, walaupun studi kasus ini tidak fokus ke pembelajaran diferensiasi, pendekatan itu tetap relevan karena kurikulum merdeka mengharuskan guru memahami readiness siswa,
menyesuaikan proses pembelajaran, kemudian mengatur aktivitas berdasarkan kebutuhan tiap peserta didik. Koneksi langsungnya, diferensiasi bukan tujuan utama, tapi menjadi teori pendukung yang menjelaskan kenapa asesmen diagnostik dan proses adaptif itu penting. Ini menguatkan argumen pedagogis dalam tugas. Teori yang terakhir ada teori ekologi perkembangan menurut Bronfenbrenner tahun 1994. Relevansi ke studi kasus, perkembangan siswa dipengaruhi oleh berbagai lingkungan, yaitu keluarga, sekolah, komunitas, teknologi, dan nilai budaya. Dalam konteks kurikulum merdeka, proses belajar tidak hanya mengandalkan apa yang ada di kelas. Asesmen perlu mempertimbangkan konteks sosial siswa. Refleksi membantu siswa menyadari pengaruh lingkungannya terhadap pengalaman belajarnya. Koneksi langsung, guru dalam kurikulum merdeka perlu melihat siswa secara holistik, bukan sekedar siapa yang cepat atau lambat. Input masalah. 1. Guru belum melakukan asesmen pemahaman secara sistematis. Pemeriksaan pemahaman masih sekedar pertanyaan umum seperti sudah paham, tanpa teknik verifikasi yang valid. Kedua, proses pembelajaran masih berfokus pada penyampaian materi, bukan mengevaluasi bagaimana siswa memproses informasi selama kegiatan berlangsung. Ketiga, guru belum terbiasa menggunakan momen refleksi pembelajaran sebagai alat untuk mengonfirmasi apakah siswa memahami konsep secara mendalam atau hanya mengikuti aktivitas di permukaan. Proses penyelesaian masalah. 1. Guru menerapkan teknik asesmen formatif seperti checking for understanding, pertanyaan asak, exit ticket, atau demonstrasi singkat untuk memotret pemahaman real time. Kedua, guru menggeser fokus dari penyampaian menuju pemantauan proses, misalnya dengan mengamati strategi berpikir siswa, diskusi kelompok, atau cara mereka menyelesaikan tugas bertahap. Ketiga, guru menyediakan waktu khusus untuk refleksi terstruktur, seperti jurnal singkat atau tanya jawab evaluatif, sehingga siswa dapat mengungkapkan apa yang sudah dan belum mereka pahami. Ada output. 1. Ketepatan hasil asesmen meningkat karena guru dapat memetakan kemampuan awal siswa secara lebih akurat melalui data yang terverifikasi, bukan berdasarkan perspektif subjektif. Kedua, responsivitas proses pembelajaran tumbuh karena guru mampu menyesuaikan strategi mengajar, tempo, dan variasi aktivitas sesuai kebutuhan belajar yang muncul selama kegiatan berlangsung. Ketiga, kesadaran siswa terhadap proses belajarnya menguat melalui refleksi yang sistematis, ditandai dengan kemampuan mereka mengidentifikasi kemajuan, hambatan, serta menentukan langkah strategis untuk meningkatkan hasil belajar secara mandiri. Ada feedback atau saran. 1. Sebaiknya guru mengoptimalkan asesmen formatif dengan variasi teknik agar pemeriksaan pemahaman tidak bergantung pada satu metode saja. Kedua, hendaknya guru merancang alur pembelajaran yang memberi ruang bagi siswa untuk menunjukkan proses berpikir, sehingga bukan hanya output akhir yang diamati. Ketiga, disarankan agar guru membangun budaya refleksi rutin, baik lisan maupun tertulis, sehingga siswa terbiasa mengevaluasi pemahamannya secara mandiri. Pesannya, 1. Pemecahan masalah dalam video menegaskan bahwa pemeriksaan pemahaman perlu berbasis asesmen formatif yang jelas dan terukur. Kedua, perbaikan pembelajaran memerlukan pergeseran fokus dari pencapaian hasil menuju penguatan proses belajar yang dialami siswa. Ketiga, integrasi reflektif yang konsisten memungkinkan guru dan siswa bersama-sama mengevaluasi capaian pembelajaran dan memperbaiki strategi ke depan. Berikut adalah daftar pustaka. Terima kasih. Thank you. Arigatou gozaimasu.